menakut-nakuti orang Islam atau menteror, ini juga maksiat ya. La yahillu lil muslimin ayyurawi'a musliman, kata Rasulullah. Tidak halal orang Islam itu menakut-nakutin orang Islam yang lain, menteror orang Islam yang lain. Innallaha yakrahu adzal mu'minin. Allah tidak suka menyakitin orang mukmin. Sekalipun sama muslim ya Pak Ustaz? Iya, sama muslim. Jangankan sama muslimnya, orang kafir pun kalau kafir dhimmi tetap nggak boleh ya. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam, dia ikut semua aturan yang ada, ikut bayar pajak dan semuanya, dan dia damai. Seperti Cina di samping kita itu. Atau mungkin orang Melayu yang agak beragama lain, itu kan namanya orang kafir dhimmi. Itu juga nggak boleh disakitin, apalagi sama-sama orang Islam di teror ya. La yahillu lil muslimin ayyurawi'a musliman. Lanjut, waqat'ut thariq, dan merampok atau membegal. Qat'ut thariq, membegal atau merampok, ini juga masuk maksiat badan. Ayuhaddu dan had wa yuhaddu dan dihad atau dihad kasih hukuman, dikasih had, apa namanya ya, hukuman ya, iya. Bihasabi jinayatihi, sesuai dengan kejahatannya, imma bita'zirin, ada kalanya dengan ta'zir, hukuman, ada kalanya dengan ta'zir. Ta'zir itu artinya hukuman, dihukum, entah dibuang. Lain Pak Ustaz, kan tadi merampok, begal, dan dikasih hukuman Ya, sesuai dengan kejahatannya. Biasa bijinayati, sesuai dengan kejahatannya. Apa diantaranya? Diantaranya imma bita'zirin, ada kalanya dihukum dengan dia kasih hukuman ta'zir, entah ditahan atau dibuang, diasingkan, memberikan efek jera ya. Tergantung kejahatannya nanti seperti apa kejahatannya. Kalau dia hanya sekedar menakut-nakutin, menteror ya seperti itu. Tapi kalau sampai membunuh, nanti beda lagi. Tergantung kejahatannya kan ada perampok itu atau begal kan hanya menakut-nakuti ada, atau langsung bunuh orangnya kan, ada hanya mencuri barangnya, kan begitu. Makanya itu tergantung kejahatannya. Lanjut. Pak Ustaz, apakah kalau misalnya kan pernah dengar katanya kalau orang dibegal di jalanan, itu kan dia melawan tuh ya, terus dia mati gitu, itu matinya mati syahid. Ya. Karena membela diri, membela harta juga mati syahid. Membela harta, membela diri juga terbunuh karena membela diri atau membela harta, itu mati syahid. Hak milik kita ya, itu mati syahid. Apa tadi? hukuman Sudah? Au bikot ijadin, atau dengan dipotong tangan yang kanan. Ini kalau sampai urusannya mencuri ya, bukan hanya menteror. Wadidilin, dan kaki yang kiri, min khilafin, dengan silang. Kaki kanan, tangan kanan dulu dipotong, masih muncul lagi kaki kiri, muncul lagi tangan kiri, muncul lagi kaki kanan. Itu maksudnya disilang ya. Min khilafin, disilang. Ya, ini hukum Islam, tapi itu juga ada syarat-syaratnya, Bu. Di antaranya minimal dia mencuri minimal enggak kurang dari 1/4 dinar atau 3 dirham. Tinggal kalau sekarang ya di ini saja di krus ya. Kalau di krus ya, kalau ke uang rupiah berapa jumlahnya sekarang ini 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa? Enggak tahu sekarang saya. Ya. Ya. Saya serawan lama nih.
Nah, tapi bukan hanya itu saja persyaratannya potong tangan itu. Di antaranya dia itu mencuri di tempat yang tersimpan. Jadi orang tuh udah menyimpan barang di tempat yang betul-betul penyimpanan masih dicuri. Tapi kalau nggak disimpan dicuri ya enggak, ya salah sendiri. Misalnya HP geletak gitu Ya dicuri, itu nggak boleh potong tangan, kan salah sendiri itu namanya. nggak Tidak cukup syarat untuk memotong tangan. Atau koruptor itu kan nggak disimpan tuh, gimana? Justru uang tuh ada di bawah kuasaannya kan? Iya, tergantung dia hanya cukup tanda tangan ganti coretan saja. Yang 30 budgetnya 30 juta tambahin 0. Jadinya 30, 300 jadi 3 miliar jadi. Itu juga nggak bisa potong tangan koruptor tuh, makanya nggak ada koruptor potong tangan. karena Nggak cukup syarat, ya, nggak cukup syarat untuk bersyarat potong tangan. Ya, yang paling ini di mana tuh? Singapura atau Thailand ya? Langsung bunuh itu ya. Mana itu? Filipina ya, saya lupa tuh. nggak tahu Langsung bunuh tuh. Korea Utara tuh yang apa-apa dibunuh malahan Nah, yang kejahatan itu yang Korea Utara yang iya, itu negara komunis kan? iya Jadi lanjut ya. Makanya tergantung nanti kejahatannya ya. Au yuqtalu atau dibunuh. Kalau nanti katanya dia membunuh misalnya, sudah merampok dibunuh juga yang dirampok itu, maka dibunuh jatuhnya hukumannya nanti. Makanya tadi disebut tergantung kejahatannya. Au yuqtalu atau dibunuh. Au biqatlin wa sulbin, atau dibunuh dan disalib. Jadi dibunuh sekaligus disalib. Tapi aturannya itu habis dibunuh itu dimandiin dulu, disolat, dikafanin, mandiin, kafanin, sholatin, baru disalib. Ya, jadi ini tergantung, ya terserah, boleh seperti itu. Ini sudah mati dia. Tujuannya untuk memberikan efek jerah, menakut-nakutin yang lain agar tidak mengulangi hal seperti itu. Sudah merampok, harta caranya diambil, orangnya dibunuh misalnya, kan begitu. Nah itu bisa jatuh hukum bunuh juga itu. Bahkan untuk kalau perlu kayak tadi itu dibunuh sekaligus disalib. Bahkan ada yang mengatakan boleh dilempar saja di tengah luar sampai sampai bernanah gitu ya. Yang penting nggak membahayakan ke orang yang ada ya sekitarnya ya. itu kalau di Arab masih ada di apa enggak itu Oh, ya itu hukum mati. Hukum matinya kan begitu memang. Hukum mati itu memang dipenggal, kan tujuannya kalau dipenggal kan langsung mati sekaligus ya, nggak menyakitkan tapi tetap mati. tapi gimana rasanya ya astagfirullahaladzim ngeri banget Ya kan lihat. kayak iya, Nonton di HP aja ngeri. Jadi untuk memberikan apa namanya, memberi pelajaran. Jadi memperingatkan yang lain, jangan, kan enak sekali orang dikit mau dibunuh ya, kan begitu kan, perampok itu enak saja deh. Coba kalau dirinya begitu misalnya dirampok sama orang dibunuh kan, atau anaknya kan begitu ya, jadi enak saja orang main bunuh, barangnya diambil masih dibunuh lagi kan begitu. Maka itu boleh nanti ada hukum. Makanya tadi dikatakan tergantung kejahatannya, bisa bunuh sekaligus salib kalau itu dengan cara itu memberikan efek jerah kepada yang lainnya. Tapi tentunya kalau nggak bahaya ya, kalau bahaya sampai membusuk bau ya nggak busuk, nggak tetap dimakam biasa. Ini itu maksudnya ya. Wa minha, lanjut, dan ialah sebagai, tapi di sini nggak berlaku karena di sini bukan negara Islam. Di sini bukan negara Islam tapi orangnya Islami, sekalipun bukan di negara Islam. Wa minha, sebagian dari maksiat lagi, maksiat badan. Wa minha ialah sebagian dari maksiat badan lagi. Ini kan pembahasan maksiat badan dari awal. Ya, maksiat badan. Adamul wafa bin nudur, tidak menyempurnakan nazar. Tidak menyempurnakan nazar. Ini juga nggak boleh, maksiat dosa. Jadi orang bernazar
Lalu setelah tercapai apa yang dinadarkan, yang diinginkan, nggak disempurnakan nadarnya ya. Bahkan kalau nadarnya kurban misalnya ya, nadar kurban memotong kambing atau apa saja, itu nggak boleh makan sedikit pun. Oh, kalau nadar. Kalau sifatnya nadar, wajib semuanya disedekahkan. Kalau akikah Sama. nggak boleh makan. Pokoknya yang kaitannya dengan nadar wajib ditunaikan penuh dan nggak boleh sedihnya makan. Kalau nadar. Tapi kalau kurban yang sunnah ya, nah itu boleh makan sepertiga. Kenapa? Najar itu kita mau najar gitu. Iya begini. Jadi saya bernadar ya Allah, kalau misalnya nih ada orang kena penyakit umpama nih, parah nggak sembuh, lah bernadar saya kalau sembuh dari penyakit ini ya Allah, saya bernadar akan motong kambing. Misalnya. Kalau sembuh. Ada kata Kalau najarnya sembuh, ya. Ucapannya itu ya. Iya, saya kalau sembuh tanpa ada kata nadar itu enggak. nggak. Kalau hanya keinginan dalam hati itu Iya. enggak. Misalnya, Enggak. nanti lah kalau ada rezeki mau ini Pendek itu kata-katanya nggak ada najarnya. Iya. Itu orang di Jawa, orang Jawa kan kalau mau 3 tahun dapat kambing. Apanya itu? Kalau meninggal, misalkan bapak saya kan 1000-nya. 1000 tahun. Ibu saya kan ngajar tuh mau kambing gitu. Terus itu nggak boleh dimakan. Ya, yang bernadar enggak boleh. Yang bernadar. Saya memang nggak makan. Iya. Kalau yang lain boleh ya. Ya tadi kan kami udah kambing tuh. Yang bernadar saja enggak boleh. Kalau yang lain boleh. Oh itu tapi nggak apa-apa ya gitu ya. Iya, enggak boleh enggak apa-apa. Yang bersangkutan yang najar itu. Iya, saja. yang bersangkutan itu enggak boleh makan. Sesuatu yang dia najarin. Iya, betul. itu akikah juga nggak boleh tadi Pak Ustadz gimana? Emang nggak boleh ikut makan? Iya, kalau yang nadar sifatnya. Oh, tapi nggak nadar ya, cuman ya maksudnya kebetulan punya anak mau kasih nama ada rezeki Oh, sekalian. kalau iya itu kan memang, kalau itu kan kesunahan kan, kalau kita kan sunnah muakkad ya. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu wajib, maksudnya kalau kita mampu itu kewajiban orang tua kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya, sunnah muakkad bagi orang tua itu. Ketika orang tuanya mampu, anaknya diakikain. Biasanya Boleh makan. Malah iya. kalau misalnya kan masak di rumah dari boleh nggak sekali buat apa kan pembelian gitu ya, itu sisa ada yang bilang katanya harus dikasih orang semua gitu. Kita boleh makan sepertiga. Boleh makan sepertiga itu. Terus apa sih tadi? Nah, kalau memang nggak mampu ya nggak apa-apa. Ternyata sampai balik, anaknya tuh balik, terus anaknya punya kemampuan mau akikah sendiri, boleh nggak apa-apa. Tapi kewajiban atau kesunahan muakkad orang itu sudah lewat, karena tadi itu ketika mampu yang sudah disunnah muakkad di masa 7 hari di kelahiran dilipat lagi menjadi 14 ya. Berarti kalau begitu kita nggak tergadai yang Ustaz kan kita Nggak mampu, nggak mampu. tergadai. Saya dulu akikah, ya saya dulu juga akikah udah besar. Saya itu kirim duit ke emak saya udah kerja, emak saya belum diakikah ya kirim duit. Nggak apa-apa ya. Tapi kan ada Pak Ustadz katanya kan anaknya udah SD nih kan, orang tuanya baru punya duit tuh buat akikah, itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak apa-apa, tapi sudah ketuntutan untuk itu sudah tidak ada lagi, lepas, sudah lewat. Karena memang betul-betul mampu ketika itu kan. Dulu saya akikah anak saya nggak dihitung berapa hari nggak berlipatan 7 hari, belum tahu ya, pokoknya tahunya Ya. kan mau Ya nggak apa-apa, misalnya setelah kan itu kan maksudnya kepada syukur kita ya, iya. kepada Allah yang telah dikaruniai anak gitu ya. Kita tasyakuran lah, motong kambing, kasih ke tetangga-tetangga kan. Misalnya udah lebih bersatu, ini rezeki ya udah terusin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Apa ya, berarti nggak tergantung lingkungan. Ya, nggak apa. Kalau anaknya meninggal Tetap anaknya meninggal tetap, kalau memang ketika itu memang punya kemampuan. ya saya pernah dikasih tahu waktu itu kan anak saya sudah meninggal 2 ya, suruh diakikah gitu. Nah, terus Ya yang penting ketika lahir tuh di masa itu sampai 7 hari itu memang punya kemampuan kita. Sekalipun dia meninggal misalnya, tetap kita akikahin. Karena Walaupun meninggal ya Pak Ustaz ya. Kenapa? Walaupun meninggal Iya. kita tetap diakikah. Iya tetap diakikah. Gitu Kan ya. mereka anak yang meninggal itu
kan nanti dia akan menjemput kita nanti. Oh gitu ya. Bahkan Iya, pas kalau nggak diakikain dia gak akan menjemput nanti. Oh begitu. Iya pas waktu saya mau umroh itu Pak Ustadz kan dibilangin sama Pak Ustadz sekitar saya ya. Ibu dulu anaknya diakikah belum, meninggal belum. Jadi terus waktu itu sekalian buat secara pengajian gitu ya apa? Sekalian itu Ya. akikah gitu yang meninggal itu dulu. Makanya kan anak itu kalau nggak diakikain nggak bisa memberikan syafaat, nanti dia akan menjemput pada orang tuanya. Oh gitu. Termasuk nggak tahu tapi ini menjadi apa ya? Sudah banyak orang yang merasakan mungkin barokahnya ya. Katanya ketika diakikah itu memang bukan hanya untuk menjemput di akhirat, tapi di dunia orang tuanya lebih lancar katanya. Iya, lebih lancar rezekinya. Gitu. Saya juga sama, anak saya diakikain sudah, yang perempuan tuh sudah SMP kemarin tuh. Karena memang nggak mampu. Kalau saya waktu lahiran anak si cewek itu saya masih becak kok di rumah itu. Sudah gede baru mampu, tapi namanya kewajibannya tidak. Sudah lepas, ya sudah bukan kewajiban kalau mazhab Syafi'i, sunnah muakkadnya sudah terlepas. Kalau mazhab Abu Hanifah memang wajib hukumnya itu, akikah itu. Kalau Imam Syafi'i hanya sunnah muakkad. Lanjut ya. Lanjut wal wisol dan ya dan puasa nyambungnya. Wal wisol dan nyambung fi somit dalam puasa. Nyambung sehari semalam, tak berbuka sama sekali. Itu juga enggak boleh. Itu hanya boleh kepada Rasulullah. Karena Rasulullah memang begitu. Boleh Rasulullah itu wisol, ada artinya khususiyah kepada Rasulullah. Jadi sahabat nanya, kenapa kita enggak boleh ya Rasul? Rasul menjawab, inni lastu mitlakum, saya enggak sama dengan engkau gitu ya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa iskini. Saya kalau malam dikasih makan sama Allah gitu ya. Artinya dibikin kekenyangan, dibikin minum juga ya. Jadi enggak kayak kalian semua. Kalau kita enggak boleh, tapi kalau di Jawa ada ya beberapa tata cara apa ilmu ya kejawen tuh Ya ada sih. enggak pasti geni namanya, puasa pasti geni sehari semalam, enggak boleh, Dosa itu ya. dosa. Jadi harus tetap berbuka ketika malam, Kalau berhenti. mengamalkan sesuatu misalnya nih 3 hari puasa, kita di atas amalan 3 hari, yang ketiganya itu pasti gini nggak boleh juga. Pokoknya kapan saja yang penting intinya pasti geni tetap enggak boleh sehari semalam tuh. Harus malamnya berbuka, minumlah sedikit. Kalau kan ada puasa itu Pak Ustadz, misalnya sahur jam 7, buka jam 7 itu puasa apa itu Pak Ustadz? Ya, Jadi kayak itu juga kan saya pernah punya teman kayak ya. gitu. Nggak ada Itu kalau puasa yang makan ya, makan minum tetap mulainya setelah terbit fajar. iya, Berhenti setelah terbenam matahari. jadi itu ajaran dari mana ya? Kalau mungkin yang lainnya bisa, Bu. Contoh, kan ada puasa nggak ngomong. Ya. Nah, untuk melatih diri misalnya. Jadi tetap nggak makannya dihitung setelah terbit fajar. Tapi setelah jam 7 nggak boleh ngomong sampai jam 7 nanti misalnya nih. Nah, ini nggak apa-apa, itu nggak masalah tuh. Yang penting jangan bilang itu ajaran Islam ya. Sekedar untuk melatih kedisiplinan biar nggak banyak dosa kalau ngomong kan, akhirnya kan puasanya nggak ada gunanya. Akhirnya sama gurunya, udah kamu nggak boleh ngomong dari jam 7 sampai jam 7. Tapi tetap puasa makannya nggak makannya tetap dimulain terbit fajar sampai terbenam matahari. Wa akhdhu majlisi ghairihi, dan mengambil tempat duduknya orang lain. Mengambil tempat duduknya orang lain. Kan suka ada tuh kalau antrian tuh lagi duduk orang lain, sekalipun orangnya lagi keluar, hanya orangnya lagi keluar lagi entah ke toilet ya, jangan diganti, nggak boleh ya. Banyak kan sih soal di situ ya. Ih, kosong. Nah, itu orangnya nongol. Enak kayak gitu tuh di situ. Ya sering itu sering itu. Boleh.
au zahmatuhu. Nah, kecuali memang dia sudah betul-betul lama secara adat ya, keluar sampai kayak contohnya kalau antri di bank tuh kan suka ada orang tuh kadang-kadang sudah ambil antrian tapi dihitung sama dia kayaknya saya ini habis duhur nih misalnya nih, lalu dia pergi udah nanti aja datang. Nah, itu beda lagi lama, lain lagi itu ya. Itu tergantung adatnya itu ya, kebiasaan. Au zahmatuhu atau mendesak ya. Mendesaknya al-mu'diyatu yang menyakiti, ini juga nggak boleh ya. Ini betul-betul detail kitab ini ya. Karena ini memang kitab tasawuf ini. Jadi hal-hal yang kecil pun dijelaskan mana yang nggak boleh. Au akhdhu naubatihi atau mengambil gilirannya, sama dengan tadi itu ya, mengambil gilirannya orang lain. Robot gitu ya. Ya, bahkan kalau dalam Islam itu dianjurkan kita tuh mengalah, namanya istilah ithar. Ithar dalam kepersalatan dalam urusan dunia dianjurkan kita mengalah. Tapi bukan ibadah ya. Kalau ibadah kita duluan. Tapi urusan dunia kita dianjurkan mengalah. Namanya ithar. Sebentar Bu ya. Aduh, saya lagi Fasun satu pasal, hatamkan hari ini ya, ini hatam sekarang ini terakhir. Fasun satu pasal. Tajibu wajib atau batu. Kenapa? Taubat Ya. ya. Tajibu wajib atau batu apa taubat? Ya, minad dunubi dari beberapa dosa. Minad dunubi dari dosa-dosa fauron. Segera. Ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf ya. Kenapa? Tajibu wajib atau batu apa taubat minad dunubi dari dosa-dosa taubatnya. Apanya nggak usah tulis apa Bu. Tajibu wajib atau batu taubat gitu aja. Wajib taubat. Kalau di pondok itu ada singkatannya tuh. Wajib taubat Disingkat, dari ya. dunia ya. Ya. Minad dunubi dari dosa-dosa. Dari dosa. Khoron segera. Ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf. Masih ingat mukallaf itu apa artinya mukallaf? Orang yang itu mempunyai maksudnya Dosa. Hah? apa sih kata-katanya? Orang yang sudah mempunyai tanggung jawab untuk apa? Gimana sih kata-katanya? Orang yang berakal. Ya, enggak sudah mempunyai tanggung jawab atas itu apa gimana Pak Ustadz teh? Saya pelajaran Tina juga. Mukallaf itu orang yang sudah Mempunyai tanggung wajib, kalau secara ringkas ya, sudah wajib melaksanakan perintah Allah, wajib menjauhi larangannya, ya. atau sudah terbebani dengan hukum syariat sudah. Namanya mukallaf. Ada syaratnya 5 itu. Dulu saya terangkan dulu pernah kayaknya itu. Iya. Tapi lupa ya. Iya Pak. Yang pertama orang Islam, beragama Islam. Syaratnya beragama Islam. Yang pertama. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga baligh. Yang keempat bisa melihat dan mendengar. Jadi mata dan kuping berfungsi dengan baik. Bisa melihat dan mendengar. Yang kelima sudah sampai dakwah Islam.
sudah sampai dakwah Islam. Jadi kalau itu terpenuhi semua tuh udah mukallaf itu. Kalau salah satu enggak ya. Contohnya ada orang beragama Islam misalnya nih, tapi dia nggak berakal sehat. Apa contohnya di kerangkeng itu ya? Di kerangkeng kan nggak punya akal itu. Sekalipun dia Islam, sudah nggak wajib lagi melaksanakan perintah, nggak dihitung lagi sudah itu, sekalipun meninggalkan atau mengerjakan yang dilarang, karena sudah nggak punya akal sehat. Jadi kelima-lima itu syaratnya harus penuh itu. 1 agama Islam, 2 punya akal, 3 baligh, 4 bisa melihat, bisa. Nah kecuali yang ini, kalau bisa melihat mentuli ini maksudnya dia lahir bisa melihat, bisa, artinya bisa diajarkan ajaran Islam maksudnya. Kalau lahir buta dan tuli kan nggak mungkin diajarkan. Kan ada tuh di kampung dulu itu ada orang lahir dalam keadaan buta, dia nggak bisa apa-apa sudah. Mau diajarin apa kan nggak bisa. Dan tuli itu maksudnya ya. Yang untuk ini. Tapi kalau misalnya begini, sudah nggak masih melihat, kan sudah diajarin nih. Ternyata beberapa saat kemudian buta dan tuli, tapi yang sebenarnya diajarin kan. Nah, yang diajarin itu tetap wajib dikerjakan itu. Artinya buta dan tulinya setelah dia sudah mengetahui ajaran Islam. Itu dimaksud. Yang terakhir tadi sudah masuk dakwah Islam, artinya ada ajaran Islam sudah tersebar. Kalau nggak ada ajaran Islam ya gimana mau mengerjakan kalau nggak ada yang ngajarin. Itu namanya mukallaf ya. Wahia adapun dia taubat, lanjut ternyata taubat an-nadmu, ini syaratnya taubat ya. Syaratnya taubat an-nadmu ialah menyesal. Pertama menyesal atas apa yang dikerjakan, menyesal apa dosa yang dikerjakan. Ya menyesal pertama. Wal ikla, kenapa? Ya menyesal. Wal ikla'u, dan melepaskan diri. Artinya langsung berhenti dari dosa itu. Kalau misalnya jadi rentenir sekarang nih, taubat, langsung berhenti jadi rentenir itu. Ini maksudnya. Ikla namanya. Melepaskan diri. Melepaskan diri dari dosa. Ya, dari perbuatan dosa itu. Wal azmu, dan juga berniat atau berazam, berniat ala yauda ilaihi, untuk tidak mengulanginya lagi. Wal azmu, dan berniat untuk ala yauda ilaiha, untuk tidak mengulanginya kembali kepada dosa itu. Terus yang berikutnya wal istighfar, dan memperbanyak baca istighfar. Ini kalau tobat kepada Allah ya. Wa in kana, apabila ada adzambu apa dosa, tarka fardin, ialah meninggalkan kefarduan, qadahu, maka mengqadha ya orang kepada fardu. Kenapa? Wa in kan, dan istighfar ya. Wa in kana, dan apabila ada ya, apabila ada adzambu apa dosa, in kana dzambu, apabila ada dosa, tarka fardin, ialah meninggalkan kefarduan, dosanya dosa meninggalkan kefarduan, qadahu, maka mengqadanya ya orang, maka mengqada ya orang itu kepada fardu. Jadi kalau dosanya itu dosa meninggalkan fardu, enggak sholat ya diqada. Kalau nggak tahu hitungannya gimana ya? Tetap diqada sampai kita yakin sudah selesai semua. Itu kalau kita nggak tahu hitungannya ya. Au tabiatin, atau tanggung jawab. Au tabiatin, atau tanggung jawab li adamiyin, kepada manusia, kepada anak Adam, manusia. Qadahu, sama dengan tadi, membayar atau mengqada atau membayar
ya oranghu kepada adami. Kalau punya tanggungan kepada orang, entah hutang, membayar, atau kaitannya dengan ya kan, kalau tanggungan manusia bisa bersifat harta atau bersifat apa namanya, kezaliman kepada orang. Awis tarodohu, atau minta ridho, minta keridoannya. Itu kalau urusan misalnya. Yang paling susah itu di zaman sekarang itu kalau kaitannya dengan fitnah, Bu. Ada orang terlanjur fitnah kepada orang lain. Wah, itu bahaya itu. Fitnahnya sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Itu tobatnya itu harus mencabut semua itu. Jadi misalnya ya kalau sekarang mungkin pakai media sosial ya, langsung di ini bahwa saya yang kemarin mengatakan si fulan itu begini-begini, itu bohong. Itu enggak benar, itu fitnah. Nah, begitu. Terus ternyata yang membawa berita itu masih belum mendengar tentang apa itu ya, tentang penjelasan yang itu adalah fitnah ya, dia tetap sebar di mana-mana sampai mati misalnya nih. Itu bisa jadi dosa jariah. Ya itu susahnya kalau, nah terutama nih ntar nih kita mau musim pemilu ya, tuh hati-hati tuh, jangan ikut-ikutan tuh. Yang nggak jelas udah diem aja. Sekalipun jelas dia punya salah, biarkan aja orang salah, urusan dia dengan Allah, atau salah kepada manusia, urusan dia dengan manusia itu. Kita nggak usah ikut campur. Takutnya tadi itu nanti terjadi dosa jariah. Kenapa? Yang dulu kan misalnya kayak kalau kata kalau kan kecebongan mah Bahaya. kan jadi kemana-mana. Nah, jadi berapa caranya tobat tadi disebutkan? Pertama, menyesal. Kedua, Melepaskan diri atau ya. berhenti dari perbuatan dosa. Nah. Niat untuk tidak mengulangi. Keempat, kalau kaitannya dengan Allah, istighfar yang banyak. Nah, kalau kaitannya dengan manusia, diganti. Kalau kaitannya dengan sholat, dikodok. Entah sholat, entah puasa, dikodok itu yang ditinggalkan dengan sengaja. Nah, kalau misalnya begini, ada orang punya tanggungan kepada manusia, ternyata orangnya sudah meninggal, dicari ahli warisnya, entah dibayarkan ke ahli warisnya atau diminta keriduan ke ahli warisnya. Ahli warisnya, kalau ternyata semua nggak ketemu, jalan satu-satunya ialah berdoa kepada Allah, beristighfar yang banyak, dan bersedekah. Yang mana sedekahnya langsung diniatkan kepada orang itu. Itu caranya. Jadi saya sedekah, hanya entah apalah, setiap sedekah langsung niatin bahwa pahalanya ini untuk dia orang yang pernah saya sakitin, yang pernah saya dolimin, saya belum mendapatkan keriduan dari dia maupun dari ahli warisnya. Seperti itu. Dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah tidak memaafkan itu dosa. Kenapa? Tidak memaafkan itu dosa. Oh, Misalkan ya ini kan ini sudah lepas urusan dia. Ya, sudah selesai. Ya. Lanjut ya. Kita ini hatamin aja ya. Ini sudah selesai nih, pembahasannya selesai. Apa nggak pakai ada persiapan ntar aja Pak, Apanya? depan aja. Persiapan apa? Besok tinggal beli kitab baru. Saya mau baca besok insyaallah. Baca Lubul Hadis besok. Ada kitabnya di Omnus. iya. Lubul Hadis. Goreng ya. Ya udah paham, udah tua kok. Kan dosa lagi. Mau apa maksud tadi kitab hadis? Lubul Hadis. Apa? Berarti ini mau dihatamin semua nih, habisnya sekarang. Hatamin dulu. Masih banyak juga. Selamatan, udah hataman pada selamatkan.
Tadi ngomong pelan-pelan tadi Iya. ngomong. Nah, Selamatan apa? Kalau selamatan itu urusan belakang. bikin urap sama ayam goreng. Iya, masak ya. Oh, itu aja. Itu nasi goreng kayak unik mah. Mau dilanjutin atau mau nanti minggu depan? Minggu depan Pak Ustadz tuh kok Ratna mau bikin nasi urap tuh udah ngomong. Udah bisik-bisik. Allah alam bisawab. Nasi liwet. Ya kita sharing aja sekarang. Apa? Ustaz maaf tadi yang mukalaf Ustaz, biar nggak lupa. Yang mana? Mukalaf itu artinya gitu. Orang yang sudah wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Atau bahasa yang lain sudah terbebani dengan syariat Islam. Mukallaf ya, bukan mu'allaf, mukallaf. Iya mukalaf. Kalau mu'allaf itu orang yang hatinya dijinakkan hatinya. Ya, dilembutkan hatinya karena masih baru imannya masih lemah, baru masuk Islam. Kita lembutkan, jinakkan, namanya mu'allaf. Pakai hamzah itu mu'allaf. Kalau ini mukallaf pakai fa, pakai kaf. Mukallaf. Orang mukallaf. Ya, mungkin ada yang mau di-sharing?